Awal ya, Iya, awal banget. modal awalnya. Tahun 81, Iya. Rp188.000. Rp188.000. Yes. Nah, kalau misalkan zaman dulu kan itu sudah termasuk besar ya, Bu ya. Ya, tinggal dikurskan. Dikurskan Iya. zaman dulu. Oke. Sekarang menjadi 213. 213 Tapi M. Iya. Oke, dan untuk saat ini anggotanya sudah berapa, Bu, di Kopdit Kosayu nih? 8.400. 8.400. Ini khusus wilayah Malang aja ya? Malang Kota Kabupaten. Sudah seluruhnya. Malang Kota. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Pada podcast kali ini kita akan berbincang tentang bersinergi dalam membangun koperasi kredit Kosayu yang produktif. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai koperasi kredit, yaitu sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Ibu Hening Tias Nurwulansali selaku pengurus Kopdit Kosayu dan Bapak Antonius Anggara selaku manajer Kopdit Kosayu. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak, Bu? Puji Tuhan. Ya, mungkin bisa disapa dulu Pak, Bu, Tribuners yang ada di rumah. Selamat siang. Selamat siang Tribuners. Oke, baik. Kita akan berbicara tentang koperasi kredit Kosayu ya, Bu ya. Dan sebelumnya bisa diceritakan latar belakang sejarah atau dibentuknya koperasi kredit Kosayu ini sendiri. Seperti apa kira-kira? Kopdit Kosayu diawali dari kumpulan guru dan karyawan di Yayasan Kosayu sendiri. Jadi tahu sendiri ya, di dunia pendidikan itu ya seperti itu kalau secara finansial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari guru dan karyawan, muncul inisiatif dari para sesepuh kami pada waktu dulu ya, pendahulu kami untuk mendirikan Kopdit Kosayu ini. Oke, mungkin ini didirikan tahunnya sejak 1981. 1981 Betul ya, Bu. sekali. Berarti ini telah lama berdiri ya, Bu. 40 tahun lebih. 40 tahun lebih ya, dan ini dikhususkan untuk anggota Kosayu, sekolah Kosayu. Awalnya. Iya, untuk guru dan karyawan. Namun sekarang bisa berkembang, akhirnya bisa terbuka untuk masyarakat umum dan umum. puji Tuhan dipercaya oleh masyarakat. Oke, begitu. berarti berawal dari anggotanya cuman guru dan karyawan saja. Betul. Sekarang melebar menjadi masyarakat luas ya, Bu. Ya, Iya. berarti Kopdit Kosayu ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat dan sekarang besar ya, Bu ya, Ya, koperasinya ini. itulah. Ya, Bu, ya. Karena itu semua karena anggota juga. Karena anggota juga ya, Bu ya. Dan kalau misalkan kita membangun koperasi kredit ya, Bu ya, pasti modal awal itu bersumber dari para anggota yang bersifat sukarela ya, Bu ya. Betul sekali. Modal yang terkumpul awalnya, Bu, untuk membentuk koperasi Kosayu ini kira-kira berapa, Bu? Awal ya, Iya, awal banget. modal awalnya. Tahun 81, Iya. Rp188.000. Rp188.000. Yes. Nah, kalau misalkan zaman dulu kan itu sudah termasuk besar ya, Bu ya. Ya, tinggal dikurskan. Dikurskan Iya. zaman dulu. Oke. Sekarang menjadi 213. 213. Tapi M. Iya. Dengan perubahan modal itu dari rupiah ke M, itu apa yang dirasakan Bapak dan Ibu? Ya, pasti luar biasa ya. Kita tidak cuma melihat soal aset, tapi kalau yang namanya Kopdit, itu aset yang juga berharga adalah aset SDM-nya. SDM. Nah, itu sejalan sekali dengan background kita yang dunia pendidikan. Di Kopdit kita juga meletakkan pendidikan sebagai soko guru juga selain finansial. Begitu ya Mas Aang ya. Jadi nafas. Nafasnya itu ya Pak ya. gitu. Dan kalau misalkan dalam membangun bisnis koperasi Kosayu ini ya Bu ya, pasti ada jatuh bangun. Apalagi nih Kopdit Kosayu ini didirikan tahun 1981 ya Bu ya. Mungkin ada cerita jatuh bangun dalam membangun koperasi Kosayu ini dan tantangannya kira-kira seperti apa? Ya, pastinya banyak ya, karena di dalam
koperasi itu ada unsur pengurus, kemudian ketika kami berkembang, kami sudah harus meng-hire juga pengelola, dalam hal ini manajemen. Nah, di situ pertama tentu harus menyamakan langkah antara pengurus dengan manajemen yang tentu tidak mudah. Mengapa? Karena pengurus itu masa bertugasnya terbatas. Setelah periodenya habis, ganti kepengurusan lagi. Berarti itu ada masa periodenya juga ya Bu? Betul, ya? jadi yang bisa dipastikan untuk masyarakat karena ada periode itu dijamin tidak dikuasai kelompok tertentu begitu. Jadi ada regenerasi, ada perputaran. Nah, disitulah pasti terjadi dinamika ya, menyesuaikan diri antara periode-periode pengurus dengan tim manajemen sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua dinamika finansial sendiri ya. Nah, kalau seperti itu tentu yang menjadi pasti kita harus koordinasi dengan manajemen ya, karena pengurus itu ranahnya kebijakan. Nah, untuk teknis, lapangan, harian itu di manajemen, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa adanya rekomendasi atau diskusi data yang valid yang dibawa dari manajemen. Nah, itu ups and down-nya banyak sekali ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa melayani masyarakat. Dan kita juga butuh tim yang solid ya Bu ya dalam membangun pastinya koperasi kredit ya. ini ya Bu ya. Dan apalagi kalau misalkan koperasi ini kan orang-orang tuh menganggap koperasi itu adalah koperasi yang terkesan kuno gitu ya Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu Bu untuk kuno bisa atau klasik? Kuno ya Pak ya kayak. Klasik lebih menarik. Iya, klasik itu kayaknya untuk Gen Z gitu. Iya, kalau koperasi itu kan identik dengan kuno gitu ya Bu. Mungkin ada sedikit berbagi strategi kepada Gen Z agar tertarik untuk bisa berinvestasi di koperasi ini. Ya, kebetulan kami bisa bertahan seperti ini kan tidak bisa dihindari. Ada generasi sepuh juga ya yang sudah mendampingi kita, dan yang pasti setianya itu tidak perlu diragukan. Nah, ini tetap harus kita openi ya, tetap harus kita jaga. Nah, tapi bagaimana kita menerima tantangan adanya Gen Z? Nah, di situ kita juga menerapkan strategi financial literacy untuk anak-anak muda. Nah, itu sedang kita garap. Nah, itu pendekatannya salah satunya lewat aplikasi dan sebagainya. Nah, itu teknis. Ini timnya manajemen ini yang sudah berusaha keras untuk itu. Bisa diceritakan oleh rekan saya. Oke, seperti apa Pak? Yang pasti pertama, karena di industri keuangan secara umum ya, itu kita dihadapkan dengan kemudahan layanan melalui aplikasi keuangan. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi. Betul, ya Pak ya, sedang gencar-gencarnya. Mobile. Jadi Kopditko saya juga sekarang layanannya juga memiliki fitur untuk mobile juga. Mobile apps-nya juga ada, sehingga mau nabung, lihat saldo, sampai laporan keuangan, kemudian mau jual apa, itu kita berbasis dari mobile apps. Nah, harapan kita dari awal itu bisa meraih hati, dan juga pastinya wajah kita itu tidak jadi kuno lagi begitu ya. Karena didukung sosial media Mas ya. Didukung sosial media. Yang kedua tentang pasti sosial medianya itu yang sekarang kita upayakan, mulai IG ada, Facebook ada. Jadi kita juga ngikuti media sosialnya. Kita juga punya tim media sosial yang isinya atau timnya itu terdiri dari anggota. Jadi anggota juga terlibat dalam kegiatan secara organisasi, karena salah satu fungsi dari koperasi kredit khususnya Kosayu itu intermediasi dana dan intermediasi sosial. Salah satunya intermediasi sosial lewat media sosial tadi. Yang ketiga melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini yang kita masih lagi kemas untuk juga bisa diakses. Sekarang untuk pendidikan dasar itu anggota bisa nggak harus datang pakai kelas ya. Jadi kalau dulu wajib hadir anggota itu di ruangan pendidikan kayak sekolah begitu. Saya ngalami gitu kan. Ya, berarti ini sebelum menjadi anggota ada kursus tersendiri ya. Ya, harus wajib. 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 Oke. Nah, kalau yang sekarang bisa diakses lewat
media sosial, nanti dikerjakan soalnya. Kalau nggak ngerti nanti bisa tanya ke petugasnya. Jadi tetap bisa diakses di kesibukan keseharian, nggak harus datang ke kantor. Itu kira-kira manfaat mengikuti kursus dasar itu bagi masyarakat yang ingin bergabung di Koperasi Kredit Kosayu itu apa kira-kira, Pak? Yang pertama pasti kenal siapa Kopdit Kosayu, bagaimana begitu ya. Karena kalau tak kenal pasti tak sayang gitu ya. Yang kedua tentang otomatis dari sisi financial literacy-nya. Jadi melek finansial itu juga diperlukan bagi orang-orang muda. Tidak hanya yang usia-usia produktif ya, tapi orang-orang muda pun juga harus mulai mengenal bagaimana mengelola keuangan yang bijak sebetulnya. Jadi melek finansial untuk membangun kemandirian finansial, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jelas bagaimana kegiatan di Kopdit Kosayu fungsinya. Jadi kumpulan orang tadi berarti kumpul ngapain begitu, itu ada di situ juga. Yang terakhir yang pasti produk-produk simpanan dan pinjaman Kopdit Kosayu itu menjawab kebutuhan finansial secara siklus. Jadi mulai anak, menyiapkan pendidikan anak sampai usia lanjut begitu ya, itu produknya mengikuti kebutuhan. Jadi bagaimana memanfaatkan produk. Jadi bedanya kalau produk itu di tempat lain mungkin produk hanya akses untuk simpan pinjam, kemudian ada benefit yang didapat dari perusahaan, lembaga keuangan tadi. Tapi kalau Kopdit Kosayu fokusnya produk tadi menjawab kebutuhan finansial, itu yang utama. Yang kedua baru dari pendapatan yang diperoleh dari pinjaman tadi itu juga dikembalikan ke anggota. Itu bedanya di situ. Oke, dan ini kan tadi kalau misalkan anggota dari Kopdit Kosayu itu kan guru, karyawan dan juga masyarakat luas ya, ya Bu Pak. Dan kira-kira ada syarat-syarat khusus usia untuk masyarakat tuh kira-kira berapa? Mulai minimal berapa sampai berapa maksimal? Kalau minimalnya pasti 17 tahun ya, karena 17 tahun. memiliki Cakap hukum. cakap hukum ya, ya seperti itu. Jadi memang melanjutkan soal pendidikan tadi karena itu juga sangat penting untuk keamanan lembaga. Jadi yang membedakan Kopdit kita terutama dengan koperasi-koperasi lain atau kebanyakan koperasi, saya tidak mengatakan hanya Kopdit ya, tetapi koperasi-koperasi yang sejalan dengan Kopdit Kosayu itu menjadikan pendidikan ini alat memperkenalkan organisasi juga. Jadi anggota punya hak suara di dalam rapat anggota. Nah ini kita mau membangun keterlibatan. Kemudian dari sisi keamanan juga, kalau kita bisa mengenalkan financial literacy dengan baik, maka kami kan pasti ingin ya uang yang ada ini laku gitu ya, karena kan itu bidang usaha kita. Tapi lakunya kan harus benar, jangan sampai hanya dipakai untuk konsumtif. Nah jadi pengenalan produk tadi yang seperti dikatakan oleh manajer kami juga diimbangi dengan bagaimana menggunakan produk ini secara bijak. Jadi memang dasar banget ya untuk pendidikan tadi itu gitu. Mbak. Tadi yang bisa bergabung ini khususnya usia 17 tahun ya Bu 17 ya? tahun sudah bisa. Jadi kaula muda Itu ada syarat-syarat khusus, dokumen-dokumen yang harus KTP KK. pasti dong. KTP KK Foto ya. pasti. Foto. Iya. Oke. Fotonya 3x4 atau seperti apa? Kalau ndak bawa ya nanti kita fotokan. Kan kalau atau selfie juga boleh dikirim. Iya. Enggak kaku banget kok. Enggak kaku banget. Iya, nanti kayak ijazah saya nanti kaku. Enggak harus. Kemudian ada simpanan-simpanan awal juga yang harus dipenuhi oleh anggota. Simpanannya apa aja Bu kira-kira? Ya ini yang menarik ya Bu ya. Jadi yang pertama itu simpanan pokok 100.000 satu kali saat menjadi anggota. Yang kedua itu simpanan wajib yang setiap bulan harus dibayar secara atau ditabungkan ya secara rutin. Minimal? Minimal 50.000. Minimal 50.000. Ya, hebat banget kan Mbak? Ya. Yang ketiga itu simpanan akselerasi. Jadi untuk pengembangan saham secara keseluruhan koperasi
itu diwajibkan 500.000. Oh, diwajibkan 500.000. Ya, itu sisanya Ya. administrasi. Oh, sisanya administrasi. Berarti murah Biaya banget ya, Bu. pendidikan. Murah banget, dan itu sudah ibaratnya kita punya saham loh, menjadi anggota pemilik Kopdit Kosayu. Wow, ini cocok nih buat Tribuners yang ingin bergabung ya, Bu, ya, Iya, di Koperasi betul Kredit sekali. Kosayu. Bisa langsung hubunginya kemana, Bu, kalau misalkan ingin bergabung, atau langsung ke kantor Kopdit Kosayu? Bisa langsung ke kantor atau coba mengakses ke website atau sosial media kami. Di situ sudah tertera bagaimana menghubungi kami dengan sangat mudah. Kalau misalkan kita berbicara macam-macam koperasi ya, Bu, ya. Nah, ini kan ada koperasi, ini kan ada jenisnya koperasi desa, industri, konsumsi. Lantas apa sih yang membedakan koperasi Kopdit Kosayu dengan lembaga keuangan lainnya? Pertama jenisnya ya. Jenisnya kita usahanya simpan pinjam. Sehingga kalau kita mengikuti peraturan, ya kita hanya boleh mengelola ini, simpan dan pinjam. Jadi kalau sampai kita punya usaha yang lain ya kita melanggar begitu. Nah, lalu bagaimana untuk pemberdayaan anggota? Justru di sini ada peluang kita. Kalau anggota ingin mengembangkan usahanya, mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa membentuk kelompok lagi. Nah, pendanaannya kami yang akan membantu. Nah, di sini kami juga tidak tinggal diam, kembali lagi pendidikan. Jadi anggota-anggota ini kita fasilitasi untuk belajar bersama, ada narasumber dan sebagainya, untuk nanti ya kita bisa sampai ke titik anggota ini berhasil. Jadi anggota ini bisa mengembangkan diri secara individu ya, juga bisa dalam komunitas. Mungkin bisa ditambahkan lagi Mas Ang pengalaman anggota-anggota kita. Yang pastinya pendidikan itu sebagai nafas atau soko guru tadi, itu mulai masuk pendidikan, kemudian mengakses produk juga diawali dari pendidikan, mengelola keuangan juga dengan pendidikan, dan pastinya dikontrol pun juga dan diawasi juga dengan pendidikan. Intinya begitu. Jadi yang utama adalah bahwa setiap anggota tadi itu harus mau untuk terlibat dalam pendidikan tadi. Itu bagian dari kewajiban anggota di Kopdit Kosayu. Oke, tadi juga Kopdit Kosayu itu juga sering menyelenggarakan literasi keuangan ya, Bu, ya. Kira-kira sudah pernah melakukan sosialisasi gak sih, Bu, ke sekolah-sekolah untuk melek literasi keuangan ini? Ya, kalau untuk masuknya ke sekolah-sekolah itu kan perlu koordinasi ya, tetapi kami sudah ada program untuk itu. Jadi bagaimana bisa bersentuhan dengan pembelajar-pembelajar. Nah, ini masih kita godok, karena kalau sebuah program pendidikan kan nggak boleh asal coba-coba, Mbak ya, harus satu kesatuan yang utuh. Nah, ini kita sedang bangun. Kebetulan kami baru saja melakukan perubahan anggaran dasar, dan ada unsur-unsur yang mengelola pendidikan itu yang sedang kita garap. Jadi ini sedang kita matangkan, dan itu salah satu tahapan yang pasti nanti akan kita lakukan ya Mas Aang ya. Jadi mengedukasi kepada generasi muda supaya juga bisa ikut menghidupi koperasi kredit. Nah, yang bagusnya lagi karena anggota kita itu juga guru. Nah, guru-guru yang punya rasa sense of belonging yang tinggi pada Kopdit ini juga membawa itu di dalam pembelajaran mereka. Nah, ini saya bisa mengatakan itu karena kadang-kadang kami diinterview nih sama anak-anak terkait koperasi. Jadi sekalian mereka menyelesaikan tugas, kami juga promosi gitu. Promosi ini juga ya, promosi Bu, ya? juga untuk anak-anak, untuk adik-adik yang sangat muda itu, seperti itu, Saya Mbak. juga jadi korban karena wali murid ya. Wali murid juga. Iya, dapat Iya. sosialisasi juga. Iya. Nah, tapi memang ini kelebihannya Mbak, karena dengan kami di dunia pendidikan, setidaknya kami yang sedang memegang amanah sebagai pengurus dan pengawas itu kan harus sangat menjaga ya. Kalau tidak bisa dipercaya, nanti imbasnya juga ke dunia pendidikan yang sedang menjadi tempat kami bernaung. Jadi kesadaran itu yang akan memegang kami untuk tetap pada amanah. Dan mungkin itu juga bisa dipegang oleh masyarakat, termasuk orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya di tempat kami. Nah, itu juga nilai lebihnya Kopdit Kosayu loh ya. Nah, tadi Pak Aang juga menjadi korban ya, Pak. Korban tanda petik ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, Pak? Jadi
awal mula memang saya mendaftarkan anak saya jadi murid ya. Kemudian dari proses interaksi kami di sekolah itu muncul nama Kopdit Kosayu. Nah, Kopdit Kosayu apa? Akhirnya banyak ada satu momen di mana ada kegiatan sosialisasi dari Kopdit Kosayu. Itulah yang akhirnya juga melihat, ternyata beda ya, ada koperasi yang berbeda ya dari Bedanya proses tuh sosialisasi ya, gitu. dari apa kira-kira Pak? Bedanya dengan koperasi yang lain ya pasti kalau secara industri keuangannya pasti industri keuangan mikro simpan pinjam. Beda dengan yang lain. Bedanya itu tadi ketertarikan kami wali murid itu dengan guru juga punya koperasi ya. Guru juga sudah mendirikan koperasi sejak tahun 81. Berarti sampai dengan sekarang bisa dipercaya. Awalnya itu. Nah, kemudian kalau secara umum sama saja sebetulnya dengan koperasi simpan pinjam yang lain. Tetapi yang menjadi ciri khasnya itu karena mereka, mohon maaf ya, karena saya waktu itu jadi wali murid, saya melihat bahwa guru berarti mendidik, program kegiatannya juga berbasis dari pendidikan. Nah, itu yang membuat kita tertarik, itu yang membuat kita juga berbeda. Kami juga punya rekanan ya yang di koperasi simpan pinjam yang juga concern pada pendidikan. Ini yang membedakan kami khususnya Kopdit Kosayu dengan koperasi simpan pinjam yang lain, begitu. Dan pastinya setelah saya masuk menjadi anggota, saya lebih kenal lagi. Ternyata saat mau akses ya produk-produknya itu kita ditanya, Bapak Ibu mau perlunya apa? Nah, berarti untuk penyiapan pendidikan, berarti pakai tabungan ini nanti Bapak ditanya lagi ini di interview gitu ya. Walau itu bukan pengajuan pinjaman, tapi kita mau nabung saja ditanya. Nah, prosesnya ditanya itu adalah interaksi yang dalam rangka memberikan edukasi kepada anggota agar tadi bahwa pilihan tadi memang tepat, produk tadi tepat untuk menjadi solusi kebutuhan keuangan kita. Itu yang membedakan. Jadi sentuhan hati ya Bu ya. Betul. Itu yang membedakan. Oke, dan secara kelembagaan juga kita beda nih. Jadi kalau sebuah koperasi itu Mbak mampu menjalankan rapat anggota tahunan tanpa keterlambatan, apalagi tanpa sampai absen gitu ya, itu sebuah prestasi yang bahkan diapresiasi oleh dinas koperasi. Nah, puji Tuhan sejak tahun awal kami berdiri sampai sekarang tidak pernah absen ya Mas ya. Kita selalu mampu tepat waktu melakukan rapat anggota tahunan. Nah, iya, dan rapat RAT 2023 nih katanya kemarin diselenggarakan di Polinema ya Bu ya. Betul sekali. Mungkin bisa diceritakan seperti apa Bu? Wah, ya heboh. Tapi itu ada bedanya yang kemarin itu. Biasanya kami buka basar. Basar itu kan juga pemberdayaan usaha anggota. Nah, yang kemarin kita tambah lagi karena menyadari ini juga istimewanya RAT kita itu menjadi sarana silaturahmi keluarga. Sehingga banyak sekali anak kecil. Nah, dari situlah terpikir dibuatlah game zone ya. Nah, itu ternyata kita cuma uji coba ya. Ternyata laku keras. Sehingga mereka betah sampai acara berakhir. Nah, itu seru sih kalau dari sisi ini ya untuk media silaturahmi. Tetapi dari sisi organisasi tentu tanggung jawab kami ya di rapat itu sendiri. Jadi kami mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan dalam 1 tahun buku, demikian juga hasil kepengawasan, dan tentunya ini yang tidak kalah pentingnya ya. Kalau laporan kami diterima, itu berita gembira karena artinya SHU cair, bisa diambil keesokan harinya, bisa lewat transfer juga gitu ya Mas ya. Jadi sudah sampai seperti itu. Berarti SHU bisa lewat transfer sama lewat itu ya Bu ya. Ambil langsung juga bisa ya, ya. Karena kenapa kok ada transfer? Karena SHU-nya anggota ini bisa sampai besar sekali. Jadi kalau dibawa cash kan kasihan juga begitu. Oke, dan untuk saat ini anggotanya sudah berapa Bu di Kopdit Kosayu nih? 8.400. 8.400. Ini khusus wilayah Malang aja ya? Malang kota kabupaten. Sudah seluruhnya. Malang kota kabupaten. Ya, ditambah
Pasuruan. Oh, Pasuruan Ya, juga. Pasuruan di 2 kecamatan. Oh, di 2 kecamatan. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tutur dan Purwodadi. Berarti sudah sampai luar Malang ya Bu, ya Betul, anggotanya nih ya Bu, ya betul. luar biasa. Dan ini kalau misalkan sistem peminjaman uang di Kopdit Kosayu itu ada syarat-syarat khususnya nggak sih Bu? Pasti ada ya, banyak macam-macam karena produknya macam-macam gitu. Tapi yang utama syaratnya adalah Sudah telah pendidikan. mengikuti pendidikan. Nomor satu Itu harus nomor sudah satu. mengikuti berarti pendidikan. harus ikut Iya. pendidikan, Iya. lulus baru Baru bisa lulus, betul. Lulus. Kalau enggak lulus mengulang lagi. mengulang Sampai lagi lulus. sampai Remedi. lulus. Dan itu nanti ada sertifikatnya Ya, atau Ada. betul ada sekali. sertifikatnya Ya, juga. sertifikat itu yang nanti untuk pengajuan pinjaman. Oke, luar biasa. Ini emang semua koperasi ada kursusnya atau hanya di Kopdit Kosayu aja Pak kira-kira? Sepertinya harusnya Harusnya. ya semua koperasi, tapi setahu saya karena yang wajib ya itu Kopdit Kosayu. Kopdit Kosayu. Nah, ketika para anggota ini meminjam uang ke Kopdit Kosayu ya Pak Bu, terus pas bayarnya tuh telat, apakah ada denda atau bunga? Kalau secara aturan Ya. ya kita membuat itu kan untuk kedisiplinan ya. Jadi ya kita melakukannya sesuai dengan ketetapan yang ada begitu. Tapi yang pasti ya Bu ya, itu justru yang menjadi unik di Kopdit Kosayu. Kalau kita jadi Kopdit Kosayu itu was-was kalau hendak bayar simpanan wajib. Karena ada dendanya. Toh ya dendanya kembali ke anggota Kembali lagi. ke Ya. anggota lagi. Tetapi justru itu yang menjadi apa ya? Saya saja gitu setiap bulan wis bayar simpanan wajib belum gitu. Sudah bayar simpanan wajib belum? Itu yang menjadi setiap bulan akhirnya menjadi satu kesadaran ya. Jadi tidak harus disuruh atau kita ingatkan untuk bayar angsuran. Bayar simpanan wajib aja sudah menjadi kewajiban ya, kalau enggak didenda kan sayang gitu kan. Akhirnya itu menjadi mendidik untuk anggota juga rutin membayar. Jadi overall sih kalau kita kan bukan bunga ya, tapi jasa pinjaman karena nanti dana yang kita pinjam tadi dananya anggota, kemudian kita manfaatkan dan returnnya juga kembali ke anggota. Jadi bedanya kalau di tempat lain mungkin saya pinjam di tempat lain, duitnya uangnya uang orang lain, tapi kalau yang pinjam di Kopdit Kosayu, ya itu uang kita gitu, dan nanti juga returnnya kembali ke kita. Itu yang membedakan. Jadi ada jasa simpan dan ada jasa pinjam. Dua-duanya dapat Mbak. Nah, maka dengan kesadaran untuk mendapatkan hak kan katanya kalau mendapatkan hak harus menjalankan kewajiban. Nah, disinilah kita mengedukasi tadi. Itu sebabnya pendidikan tadi penting sehingga orang tidak cuma berpikir untung ya, tapi saya berkontribusi. Jadi kalau saya sedang tidak punya uang, saya pinjam, saya berarti kan juga dibantu oleh anggota yang lain. Kalau saya sedang tidak butuh untuk pinjam, saya tetap punya modal saham tadi akan digunakan oleh anggota yang lain. Jadi di sini kita membangun ekosistem yang sebetulnya saling berkolaborasi secara finansial. Nah, itu kan artinya sebenarnya loh, kalau kita pinjam uang di Kopdit, itu kan kita sebetulnya tidak mengemis. Itu juga dana kita, dana bersama, yang kalau nanti kita lunas ya, terus kita juga gantian bisa menolong anggota yang lain. Nah, semangat ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau saya pribadi itu punya tagline untuk itu ya. Kalau jadi anggota Kopdit Kosayu itu berhutang tapi tetap punya harga diri gitu loh. Kita enggak kita sendiri ya, Bu, ya? karena punya sendiri itu sebetulnya uang kita bersama gitu. Nah, jadi apa yang kita atur dalam peraturan soal kewajiban itu bukan tentang nilai nominalnya tapi semangat yang mau kita bangun ini, Mbak. Oke, nah Ibu kira-kira manfaat apa saja sih yang bisa kita rasakan ketika bergabung di Kopdit Kosayu itu sendiri? Wah, banyak benefitnya Mas, perlu dirinci Mas. Nanti panjang kalau dirinci. Tapi yang pasti dengan bergabung akhirnya ini saya cerita saya sendiri. Iya, ya. iya, Bu. Jadi kalau bergabung akhirnya saya bisa tahu bagaimana mengelola uang, bagaimana bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu yang mutlak. Dan yang kedua itu yang menarik adalah pastinya mendapatkan SAU dari saham yang kita miliki. Kemudian ada dana sosial. Dana sosial itu yang kita berikan
bagi anggota-anggota yang sakit atau yang meninggal itu juga ada benefit dari situ. Rawat inap gitu. Jadi kita juga sharing. Jadi kalau anggota ada yang kesusahan, kita juga sharing. Sharingnya dari tadi hasil dari proses operasional simpan pinjam itu sebagian untuk santunan tadi. Yang berikutnya pasti kembali lagi pendidikan lagi. Kalau saya punya usaha, bagaimana membuka usaha sampai meluaskan pasar itu juga berproses pendidikan, melalui pendidikan, dan kita juga fasilitasi untuk pengembangan produk kita, kemudian jaringan pasarnya juga itu menjadi salah satu benefit saat menjadi anggota Kopdit Kosayu. Salah satunya yang pasti ada basar ya Bu. Betul. Itu kemarin 2 kali dan akses itu kita berikan kepada anggota yang berkunjung ke basar tadi, tidak hanya anggota tapi seluruh masyarakat Malang. Berarti benefitnya banyak sekali. Betul. Ya Pak. THR juga Mbak. Oh, THR juga ada masuk. Iya, ada THR juga gitu. THR juga dapat ya Bu. Iya. Berarti manfaat benefitnya ini banyak sekali Iya. untuk bisa bergabung di Kopdit Kosayu Tribuners. Nah, kalau misalkan untuk tantangan ke depan Pak dalam membangun branding koperasi khususnya Kopdit Kosayu itu seperti apa kira-kira? Tantangannya tadi wajah kami kayaknya kuno begitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana Kopdit Kosayu itu dikenal dan bisa menjawab pendidikan tentang financial literacy, akses produk layanan simpan pinjam bagi orang muda. Itu tantangannya untuk ke depan. Untuk kedepannya. Tidak hanya Kopdit Kosayu sebetulnya, tapi seluruh koperasi. Koperasi-koperasi Ya. yang lain ya Pak ya. Betul. Oke, dan kalau misalkan sejak tahun berdiri hingga sekarang nih ya Pak Bu, penghargaan apa saja sih yang telah diraih oleh Kopdit Kosayu sendiri? Wah, ini kami tidak hafal ya, karena Mungkin salah satunya terbaru Ibu. yang 100 terbaru besar simpan 100 pinjam. besar simpan pinjam. Iya. Kalau yang pasti itu penghargaan lebih berarti adalah penghargaan dari anggota atas kinerja kita, karena anggota juga memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan dan kontrol. Dan di saat RAT itu kemudian seperti yang disampaikan Bu Tias bahwa laporan keuangannya diterima oleh anggota, itu sebuah penghargaan yang sangat besar sebetulnya bagi koperasi. Memang kita posisinya sebagai binaan koperasi provinsi ya, di koperasi dinas provinsi, sehingga kita rutin selalu, dan memang kalau kita penghargaan itu jarang kita mengikuti begitu, jarang. Tetapi kalau anggota ya itu yang kita dorong untuk mengikuti lomba begitu. Tapi yang pasti karena tahun 2023 kemarin, tahun buku kemarin itu awal kita di bawah binaan provinsi, kita sudah mendapatkan penghargaan karena mampu melakukan kegiatan RAT tadi. Jadi RAT itu adalah puncak aktivitas sebuah koperasi Mbak ya. Jadi kalau kita mendapatkan apresiasi ya berarti kita sudah menjalankan Setiap tahun, Bu, ya? dengan Setiap baik tahun. setiap tahun. Nah itu yang Ada dipastikan. sertifikatnya juga. Sertifikatnya Betul. Penghargaannya begitu. Makanya Ibu lupa karena setiap tahun pasti selalu pasti ada kita dapat. gitu. Kemudian buat kita juga nggak selalu ingat ini kan Mbak periode tadi. Jadi saya bertugas sebagai ketua pengurus ini baru tahun 2023. Jadi apa yang menjadi fokus kami ya apa yang sedang harus kami hadapi itu. Jadi kita berpikirnya tidak ke belakang ya. Nah apa yang sudah baik kita pertahankan, yang masih bisa kita kembangkan terus. Oke, ya. nah terakhir ya Pak Bu, sekarang ini kan marak investasi ilegal berkedok koperasi ya Pak Bu. Betul. Mungkin bisa dibagi tips memilih koperasi kredit yang aman seperti apa, terutama kepada Gen Z dan milenial. Oke. Yang pasti nanti kalau ada yang ketinggalan ditambah ya Mas. Yang pasti dilihat backgroundnya ya. Seperti ini bukan mengunggulkan tapi faktanya sebuah koperasi yang didirikan dan dikelola dengan pengelola yang punya latar belakang nah, sampai belepotan ya latar belakang pendidikan itu
bisa dipastikan kita ada nilai moral juga harus kita jaga. Nah, menurut kami itu juga salah satu tanda dan nilai lebih kami sampai saat ini. Jadi kami terus terang bersyukur pada yang namanya lembaga Yayasan Kosayu, karena kami punya background yang kuat untuk dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tahun berdirinya juga ya, sejak tahun 81, jadi umurnya sudah 40 tahun lebih. Kemudian bisa dicek aset, jumlah anggota, dan kalau belum anggota pingin ngintip, bisa ngintip kepada anggota yang sudah punya aplikasi. Jadi semuanya lengkap seperti kata Mas Ang tadi, mau cek apa, tabungannya, simpanannya, hutangnya ada lengkap. Jadi ini kan menunjukkan kita terbuka ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya fasilitas-fasilitas yang tadi sudah kami sampaikan, termasuk seandainya anggota itu punya pinjaman, punya dana lebih, lalu mau menutup lebih cepat, kita nggak memperlakukan penalti ya Mas ya. Itu kita buka sebagai satu apresiasi anggota untuk menyelesaikan kewajiban untuk kemudian berkontribusi dalam bentuk yang lain. Jadi saya rasa bentuk kehati-hatian itu bisa dengan cara-cara seperti itu. Nah, itu tidak perlu khawatir karena kami punya anggota dan nanti ada semacam perwakilan ya Mas ya, yang akan mendampingi anggota baik yang sudah menjadi anggota atau ingin mengembangkan diri atau tertarik untuk menjadi anggota, untuk kami bantu sampai bisa mendapatkan produk yang cocok untuk di Kopdit Kosayu. Terus apalagi Mas yang perlu diperhatikan? Tips dan trik sih pastinya ya. Yang pertama adalah jangan tergiur dengan return. Pasti awal-awal itu akan lembaga keuangan apapun yang dalam tanda petik abal-abal pasti akan menawarkan return yang tinggi, yang kadang nggak reasonable kalau kita tahu tentang industri keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa kita mendapatkan informasi, akses informasi secara langsung. Jadi bisa melalui web, itu akan kita lihat seperti yang disampaikan Ibu Tias, berapa lama dia berdiri, anggotanya siapa. Yang kedua, kita coba menggali informasi bagi yang sudah mengakses instrumen keuangan tadi, termasuk Kopdit Kosayu. Kalau mau tanya Kopdit Kosayu, tanya aja ke anggotanya gitu, pasti akan jujur. Walau kita juga jujur tetap ya Bu ya, tapi akan pasti nyaman kalau antar anggota. Itu kuncinya di situ. Yang berikutnya lagi adalah mampu tidak untuk kita memberikan masukan. Kita punya akses tidak untuk memberikan masukan, ide, usulan kepada mereka. Kalau termasuk komplain ya, termasuk komplain juga bisa. Itu bedanya Kopdit Kosayu dengan lembaga keuangan yang lain, karena kita bisa memberikan saran, ide secara langsung, kapanpun. Nanti baru kalau itu kemudian diakomodir oleh Kopdit Kosayu menjadi sebuah keputusan, akan tersampaikan dalam rapat anggota. Itu adalah salah satu fungsi kontrol dari anggota. Pertanyaannya, apakah kita bisa kontrol lembaga keuangan yang lain? Belum tentu. Tapi kalau kita menjadi anggota Kopdit Kosayu, akan pasti bisa memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol. Sehingga walau tidak dikontrol oleh instrumen keuangan, tetapi anggotalah yang melakukan kontrol tadi. Jadi otomatis kalau kita kembali lagi ke tips dan trik yang terakhir, fungsi kontrol tadi. Kalau memang diawasi oleh lembaga yang memiliki otoritas, ya itu baik. Kalau tidak ini, apakah Anda bisa mengontrol lembaga tadi? Gitu. Kalau bisa, silakan datang ke Kopdit Kosayu untuk menjadi anggota. Oke, baik, terima kasih Bu Tias dan Pak Aang atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya bisa berbagi. Kami tunggu di Kopdit Kosayu. Oke, kalau untuk informasi selengkapnya bisa lewat IG gak sih Bu informasinya? Oh, bisa banget.
IG, web IG bisa, IG, web web. bisa, menghubungi langsung juga bisa. Kalau kepingin ketemu dengan teman-teman frontliner kami yang menarik dan ramah, bisa langsung datang ke kantor. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Ibu Tias, serta Pak Aang. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.